Apakah revolusi 3D printing bakal bertahan lama atau cuma musiman? Yuk kita bahas. Kita bayangin printer 3 dimensi kayak sandwich. Daripada menyusun bahan makanan, taruh satu lapisan dari suatu bahan di atas bahan lain. Printer tahu tugasnya berdasarkan desain dengan bantuan komputer. Perjalanan 3D printing berawal pada akhir tahun 1980-an. Sebelumnya, emang ada banyak orang yang berinvestasi pada 3D printing. Tapi Charles Hull lah yang pertama bikin prototipe dan dapat patennya. Dulu, harga printer 3 dimensi adalah $300.000 atau 4 miliar rupiah. Sekarang, kamu bisa beli printer 3 dimensi canggih seharga 27 jutaan. Bahkan ada yang harganya cuma 750.000 loh. Jadi jangkauannya sudah luas. Oke, tapi gimana sih sampai 3D printing ini bisa jadi hal umum, bukan teknologi yang sulit diakses halayak umum? Ini karena patennya masuk ranah publik di tahun 2009. Jadi, makin banyak perusahaan bisa bikin berbagai printer 3 dimensi. Akhirnya, teknologi ini menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Makin turun harga printer 3 dimensi, makin tinggi permintaannya. Printer 3 dimensi udah jadi barang umum di rumah-rumah dan bisnis pada tahun 2010-an. Orang-orang bebas bikin produk baru sendiri tanpa ngandelin perusahaan. Sekarang, printer 3 dimensi dipakai dalam banyak hal keren. Misalnya, saintis mencetak organ dan ginjal. Yuk kita lihat benda-benda apa aja yang udah dibikin pakai teknologi ini. Kita bisa loh bikin rumah pakai printer 3 dimensi. Mesin ini bisa menggunakan berbagai bahan, misalnya bioplastik, beton, atau tanah liat buat bikin bangunan. Perusahaan bernama Alquist bikin rumah yang terjangkau, ramah lingkungan, dan inovatif menggunakan teknologi 3D printing di area pedesaan. Ukuran rumah itu beragam, dari 120 sampai 140 meter persegi. Ada rumah buat keluarga kecil, keluarga besar, mixed use, dan panti wereda. Di Jerman, rumah hasil cetak 3 dimensi pertama sudah selesai dibangun. Ada satu lagi contoh dari perusahaan Tionghoa, Winsun, yang membangun apartemen 5 lantai. Saintis bisa bikin jaringan manusia dengan bantuan printer 3 dimensi. Simak baik-baik ya. Di sebuah lab misalnya, mereka bikin telinga manusia dari komponen sel pasien. Jadi, 3D printing ini kemajuan ilmiah yang menarik dan peluang buat orang-orang untuk bikin hal-hal keren. Makasih ya, produsen printer 3 dimensi yang ramah konsumen karena udah membuka akses pada printer 3 dimensi. Cewek ini mencetak gips biar dia bisa mandi tanpa melepas gipsnya. Ada contoh keren nih, bola Pokemon. Ini adalah hasil sebuah eksperimen keluarga. Mereka bikin droid ukuran asli. Wah, ternyata gede banget. Orang ini mencetak model usus besar menggunakan data dari MRI yang diambil sebelum organ itu diangkat. Hadiah buat dokter bedah karena udah menyelamatkan dia. Seru kayaknya lihat ekspresi dokternya waktu buka dia itu. Data MRI cukup populer bagi orang banyak. Ini satu lagi contohnya. Kali ini otak. Siapa yang mau bikin labirin hasil cetak 3 dimensi? Orang ini memulai proyek ini dengan mencetak model menggunakan plastik bernama PLA. Lalu, dia lapisi 10 kali dengan bahan keramik. Setelah itu, dia melalui proses lain, misalnya melelehkan perunggu. Intinya, dia memakai printer 3 dimensi buat bikin labirin itu, tapi dibikin lebih keren dengan bahan-bahan lain. Selamat datang di Uncanny Valley, sebuah penyedia jasa desain dan 3D printing asal Korea Selatan yang memproduksi banyak robot yang beneran mirip aslinya. Humanoid ini dibikin buat instalasi untuk merek kacamata desainer lokal. Karya seni mekatronika ini dirancang buat menirukan lintasan perakitan robot di pabrik. Para peneliti di Irlandia mencetak benda 3 dimensi menggunakan keju. Mereka naruh keju cair di nozzle printer dan mencetak desain berbahan keju. Sayangnya, kebanyakan desainnya rata karena keju bukan bahan printer yang permanen. Tapi kalau coklat, bagus buat 3D printing karena bisa dibuat berlapis-lapis lagi meleleh, lalu gampang dikeraskan. Sekarang, ada beberapa perusahaan yang menjual coklat hasil cetak 3 dimensi loh.
Ada juga pizza hasil cetakan yang bisa dimakan. Sebuah printer dilengkapi 3 nozzle yang mengeluarkan adonan cair, saus tomat, dan keju. Kurang dari 5 menit, pizza itu udah siap dipanggang. Peneliti bilang mereka bahkan bisa mengontrol kerenyahan pinggirannya berkat printer 3 dimensi itu. Yang tadi makanan sungguhan, kalau makanan sintetis gimana? Udah ada belum? NASA mendanai inisiatif untuk mencetak makanan buat astronaut di luar angkasa. Menurut para ahli, rasa makanannya nggak begitu enak, tapi ide itu bisa dikembangkan. Gimana ya rasanya mencetak makanan di rumah? Sekarang, kamu bisa pakai bikini hasil cetak 3 dimensi. Tekstil emang susah banget buat dicetak, tapi ini udah berhasil dilakukan oleh satu perusahaan. Mereka bikin bikini berbahan nilon 12 yang kuat, lentur, dan anti air. Perusahaan itu juga mencetak sepatu loh. Printer 3 dimensi mencetak printer 3 dimensi. Mesinnya emang nggak mencetak semuanya secara utuh, tapi orang-orang mencetak bagian-bagiannya, lalu merangkainya. Inilah sepeda trail titanium hasil cetak 3 dimensi yang dirakit di Inggris Raya. Bayangin punya printer 3 dimensi di garasi rumah dan mencetak sepeda rancanganmu sendiri. Ide ini turut menjaga lingkungan. Kamu bisa ngumpulin air hujan dengan alat ini. Produk ini dimasukkan ke pipa pembuangan. Di sana ada filter mesin kecil yang mencegah daun atau kotoran menyumbat salurannya. Kalau kamu suka foto-foto, mungkin ini cocok buat kamu. Mending nyetak kamera daripada beli kan? Kamu cuma butuh lensa Mamiya Press. Lalu, kamu bisa cetak bagian lainnya dan merakitnya sendiri. Tenang, ada panduannya kok. Tinggal download aja PDF-nya, lalu sesuaikan pengaturan printernya. Mau cobain jembatan penyeberangan pertama yang dicetak printer 3 dimensi? Yuk ke Eropa. Peneliti dan insinyur di Imperial College London berhasil mencetak jembatan ini. Pejalan kaki dan pesepeda bisa pakai jembatan sepanjang hampir 12 meter ini buat nyebrang kanal di Amsterdam. Penggemar Game of Thrones, ini pas buat kamu. Penahan pintu yang dicetak printer 3 dimensi dengan kata Hodor. Cocok banget buat nahan pintu. Anak kucing ini punya kursi roda dari printer 3 dimensi, alat bantu yang keren banget. Ini biola listrik yang dicetak printer 3 dimensi. Perisai Captain America juga bisa dicetak loh. Ya, karena pengen aja. Mandi pakai kepala pancuran tengkorak T-Rex dari printer 3 dimensi ini mungkin menarik. Perutmu keroncongan tuh. Kamu belum mau makan besar lengkap dengan hidangan penutupnya ya? Ya udah, ada makanan sejuta umat kok. Mie instan. Wah, kebetulan tuh. Airnya sudah mendidih. Perutmu semakin bergemuruh, tapi masalahnya cuma satu. Cup styrofoamnya rusak dan mie-nya terpapar udara. Loh, ada celah kosong di dasar cupnya. Buat apa sih? Untuk melindungi mie di dalamnya dong. Bukan karena produsennya mau menghemat uang atau karena alasan lain. Kamu pasti bisa bedain juga kan? Kalau mie di dalam cup sulit sekali hancur. Tapi kalau yang pakai kemasan plastik, gampang banget dikeremes. Teknik ini disebut suspensi tengah. Mie dimampatkan agar tidak hancur saat didistribusikan dengan truk. Jadi, tujuannya bukan cuma untuk mempercantik penampilan, tapi juga agar mie lezat itu mudah matang secara merata. Saat bangun tidur, nafasmu bau singa ya? Tenang, ada cara praktis untuk mengatasinya kok. Mungkin kamu nggak habis pikir ya, kalau ternyata fungsi asli obat kumur bukan untuk mencuci mulut. Awalnya, cairan antiseptik ini digunakan sebagai produk pembersih lantai. Produk ini dijual ke rumah sakit sebagai antiseptik selama bertahun-tahun, tapi tidak begitu laku. Kemudian, ada ahli pemasaran yang mulai memasarkannya sebagai obat kumur. Bau nafas segar itu pun semakin populer. Tuh kan, ganti merek bisa jadi strategi pemasaran yang ampuh. Hidup tanpa internet di zaman now pasti akan sulit banget deh. Gak bisa streaming, main game online, ataupun ngecek foto Anabul yang unyu-unyu. Sebetulnya sih bukan itu tujuan awalnya. Tapi ya udahlah ya, prototipe internet dulunya bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, jaringan badan proyek penelitian lanjutan. Mesin ini sangat sensitif, jadi bisa gawat kalau tiba-tiba mati. Nah, agar mesinnya tidak dimatikan, di atasnya sampai ditempeli selembar kertas yang bertuliskan kata-kata sakti. Mesin ini server, jangan dimatikan. Menggunakan tinta merah pula. Emang mantul.
Coret-coretan tinta merah yang dibuat Pak Guru di tepi buku tulismu sudah biasa kamu lihat kan? Nah, sebetulnya margin buku ini tidak dibuat untuk membuat coretan, tapi untuk melindungi buku dari kerusakan oleh gigitan tikus. Pada zaman dulu, tikus memang senang sekali menggerogoti kertas. Jadi, kalau tulisannya terlalu mepet ke pinggir, bisa-bisa malah dilahap tikus yang rakus ini. Dibuatlah garis pembatas vertikal agar tulisan penting ini tidak dimakan tikus. Duh, pizzanya kebanyakan, jadi nggak habis semua. Mending simpan sisanya aja deh buat nanti. Untung ada plastik pembungkus, tinggal tarik dikit, gulungannya juga keluar. Wah, kok nggak mau lepas sih? Coba deh amati lagi wadah pembungkusnya. Ada fitur khusus di kotak panjang dan tipis itu yang pastinya bisa ngebantu. Kamu lihat tap karton di kedua ujungnya kan? Tekan aja biar gulungannya nggak geser. Kok aku baru tahu ya? Saatnya makan siang. Jadi pengen makan sushi California roll. Ada rumput laut, nasi, timun, alpukat, dan daging kepiting nih. Bukan daging kepiting ya? Sebetulnya sih itu cuma daging kepiting tiruan. Terbuat dari ikan putih murah yang dicampur dengan gula, kemudian dipanaskan dan dibentuk kotak. Lezat. Mungkin karena itulah makanan ini disebut hotdog dari laut. Nggak gitu juga sih. Microwave-mu punya fitur rahasia yang pastinya sudah pernah kamu lihat, tapi nggak benar-benar kamu perhatikan. Jaring-jaring hitam yang menempel di pintunya bernama sangkar Faraday. Sangkar ini memerangkap energi elektromagnetik atau gelombang mikro di dalam microwave. Dengan ini, kamu juga nggak akan ikut-ikutan gosong saat masak. Makanya, kotak ajaib ini bisa menghangatkan makananmu dengan cepat. Semua microwave punya sangkar ini dan kualitasnya bervariasi. Sangkar Faraday juga bisa memblokir sinyal dari ponsel loh, yang tentunya akan sangat bermanfaat. Masa kamu harus ribet-ribet berhenti masak popcorn saat mau angkat telepon? Nah, kalau pakai mode pesawat akan jauh lebih mudah. Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Berapa level IQ-mu? Setinggi Einstein nggak? Kalau belum pernah, kamu nggak sendirian kok. Nilai median IQ cuma sampai 100. Lagi pula tidak ada bukti kuat yang menyatakan kalau Einstein pernah mengikuti tes ini. Dulu, kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu karena tujuan aslinya memang untuk membantu anak-anak yang kesulitan belajar. Kemudian, mereka tahu kalau tes ini bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan. Sekali lagi, bukan itu tujuan awalnya ya. Kamu belum pernah memecahkan gelembung di bubble wrap ya? Ih, rugi banget. Benda ini memang tidak dibuat untuk dijadikan mainan atau mengirim paket. Awalnya, bubble wrap dibuat sebagai wallpaper berpola versi baru. Dengan menyatukan dua golden shower, si produsen membuat gelembung pertamanya. Tapi sayang, ide ini kurang populer. Setelah gagal jadi wallpaper, bubble wrap menemukan tujuan aslinya. Bisa melindungi benda yang ringkih. Saat komputer pertama dikirimkan, kemasannya dilengkapi dengan bubble wrap. Kebayang nggak tuh kalau semua dinding di seisi rumahmu dipasangi bubble wrap? Kira-kira cocok apa enggak? Komen di bawah ya. Semisal nih, kamu punya perusahaan besar, tapi kamu sudah menjual salah satu produknya yang paling terkenal di dunia. Bagaimana caramu menutup rapat-rapat rahasia perusahaanmu? Saat itu, formula Coca-Cola tidak dipatenkan. Resep pertamanya memang dipatenkan, tapi saat resepnya diubah, tidak ada paten terdaftar. Formula rahasianya cuma diketahui oleh segelintir orang di perusahaan tersebut. Dan bukan cuma itu aja, pesaingnya juga sangat menginginkan resep itu. Pada tahun 2006 lalu, salah satu pegawai mencoba menjual rahasia perusahaan, tapi gagal. Kalau kamu beli kasur baru dan terdapat peringatan "Do not remove under penalty of law" atau "Jangan dilepas sesuai penalti hukum", ingat baik-baik nih, peringatan ini bukan ditujukan ke kamu ya, tapi ke penjualnya. Sekitar 100 tahun yang lalu, pembuat matras memakai sembarang benda untuk mengisikannya. Mereka pakai bulu binatang, kasur rumah sakit bekas, atau pakaian. Kemudian, mulai diberlakukan peraturan yang lebih ketat. Kasur rumah sakit pun tidak lagi digunakan karena mengandung banyak sekali kuman. Daripada bengong saat hujan, mending bikin Play-Doh sendiri di rumah deh. Campurkan tepung, air, garam, dan pewarna makanan. Tada! Kalau kamu suka berkreasi, pasti akan terhibur selama berjam-jam. Lempung ini memang murah, bersih, tak beracun, pokoknya mantul abis deh. Tujuan awalnya sih bukan untuk mainan, tapi untuk membersihkan dinding sekitar tahun 1930-an. Saat itu, orang-orang mulai suka memakai wallpaper. Benda ini tidak bisa dibersihkan dengan sabun dan air. Akhirnya, dipakailah Play-Doh untuk menjalankan fungsi ini.
Kamu pernah lihat lubang kecil di ujung gagang lollipop? Lubang ini bukan cuma hiasan atau alat musik yang bisa kamu tiup loh. Fungsi ampuhnya untuk menahan permen tetap berada di posisinya. Saat masih panas, adonan permen dituang ke dalam cetakan. Nah, setelah mengeras, permen ini masuk ke lubang, lalu terbentuklah semacam penahan. Kurang suka permen lollipop? Ya udah, gimana kalau permen jelly klasik gummy bear Amerika aja? Aslinya sih bukan dari Amerika, tapi dari Jerman. Perusahaan asal Jerman mulai membuat permen ini pada tahun 1922. Dan nama aslinya gummy. Gitu deh. Mereka terinspirasi dari beruang yang menari-nari di pertunjukan langsungnya. Permen ini kemudian berhasil tembus ke pasar dunia. Kamu pernah penasaran nggak dengan fungsi tonjolan di tombol F dan J pada keyboard? Tonjolan kecil ini bisa membantu memosisikan jari telunjukmu saat kamu mengetik cepat. Selalu taruh kedua jarimu itu di tombol F dan J ya. Kamu akan lebih mudah menjangkau semua tombol, terutama saat kamu tidak melihat ke keyboard. Kapal diberi cakra mati tikus supaya bebas dari tikus. Hewan pengerat ini biasanya masuk kapal melalui tali tambat. Jadi, cakram ini dipasang di situ biar tikus nggak ikut berlayar. Perhiasan sering dijual dalam kantong kecil. Dan ternyata, kantong ini punya fungsi rahasia, yaitu untuk mencegah dari kusam. Banyak penjual juga menjaga keaslian dan keamanan wadah perhiasan ini. Di supermarket, jeruk biasanya dijual dalam kantong jaring. Kantong ini sebetulnya nggak punya fungsi rahasia sih, tapi kamu bisa memakainya sebagai alat gosok yang ampuh. Coba deh ikat kayak gini, lalu pakai buat ngebersihin wajah berminyak. Kamu nggak perlu repot-repot ngambil selai dari wadah yogurt plastik kayak gini. Bahannya lumayan fleksibel kok. Lipat aja jadi dua, lalu tuang selainya langsung ke yogurt. Plunger bentuk mangkok sebetulnya dipakai untuk nyedot wastafel. Meski bisa dipakai untuk nyedot kloset, sebaiknya beli lagi aja buat jaga-jaga kalau wastafelmu mampet. Lubang di bagian atas wastafel juga punya fungsi rahasia. Kalau ada yang lupa nutup keran, airnya nggak akan luber dan kamar mandimu nggak akan kebanjiran. Dengan adanya lubang ini, air juga bisa lebih cepat mengalir karena bisa memberi jalan keluar udara yang terperangkap di dalamnya. Kebanyakan resleting logam punya pengunci tersembunyi biar nggak gampang merosot. Supaya nggak kena malu sendiri, jangan arahkan resletingmu ke atas ya. Kalau kamu mengarahkannya ke bawah, resleting akan otomatis terkunci berkat lekukan kecil yang tersembunyi di bawah handle-nya. Selain untuk dimainin dan sebagai pewangi, busa mandi juga bisa mengatur suhu air. Gelembung yang dihasilkan bikin airnya tetap hangat, sehingga kamu bisa berendam sampai lama. Tapi hal ini cuma berlaku pada bathtub akrilik sih, karena bathtub dari logam gampang banget kehilangan panas. Sikat eskalator nggak dipakai buat ngebersihin dan nyemir sepatu. Nggak kebayangkan, pasti ribet banget kalau harus ngolesin semir ke sikat yang terus bergerak. Tujuannya untuk keamanan aja kok. Dengan adanya sikat ini, posisi berdirimu nggak akan terlalu mepet ke pinggir. Jadi, pakaian panjang dan celanamu nggak akan nyangkut di sela-sela anak tangga. Awalnya bola golf dibikin halus, tapi sekarang permukaannya berlekuk-lekuk. Para pemain mengamati kalau bola yang rusak karena keseringan dipakai ternyata lebih gampang melambung daripada bola baru. Akhirnya, produsen mulai memproduksi bola berlekuk. Di bagian samping wadah aluminium foil terdapat label yang bisa ditekan. Label ini bikin foilnya berada di posisinya, sehingga nggak gampang tergulung. Berkat label ini juga, foil jadi lebih gampang dirobek. Jerigen berhandle 3 ternyata juga punya alasannya sendiri. Berkat langkah cerdas sang desainer, kamu bisa megang handle yang tengah kalau cuma membawa jerigen sendirian, sehingga beratnya tersebar merata. Tapi kalau temanmu mau ngebantu, kalian bisa pegang handle samping. Kaki logam pipih pada colokan standar Amerika Utara dan Amerika Tengah punya lubang di ujungnya. Kira-kira buat apa ya? Nah, berkat lubang ini, colokannya bisa terpasang kuat pada stop kontak, sehingga nggak akan gampang jatuh atau goyang-goyang. Sisa deodoran stick emang kadang bisa bikin jengkel ya, padahal masih ada sedikit sisanya, tapi udah nggak bisa dipakai. Nah, gini trik ampuhnya. Lepas bagian bawahnya, ambil pensil, lalu masukin ke bawah bagian yang bergerak. Tuh kan, deodorannya bisa langsung keluar. Di kemasan produk kosmetik, biasanya tertera angka yang nunjukin masa pakai produk setelah dibuka. Makanya, di situ juga ada simbol wadah yang sudah dibuka.
Selain ampuh ngebersihin serat kecil, pembersih serat juga punya fungsi lain. Saat kamu mau ngebersihin kotoran dari nampan peralatan di mesin pencuci piring, ambil pembersih seratmu aja, pasang di masing-masing wadah untuk ngilangin semua remah, kotoran, dan sisa makanan. Raja di kartu remi diambil dari karakter sejarah asli. Raja Skop adalah gambar Raja David, Keriting, Alexander Agung, Hati, Charles Agung, dan Wajik adalah Julius Caesar. Cincin di zaman dulu nggak cuma dipakai sebagai aksesoris mewah. Para bangsawan menggunakan cincin sebagai stempel. Pemanah memakainya untuk melindungi jari dari luka senar busur. Dan penjahit juga memanfaatkannya sebagai pelindung dari tusukan jarum. Sandaran kepala di mobil bisa dilepas untuk menjaga keselamatan. Kalau kamu melepasnya, akan terlihat dua batang besi yang cukup kuat dan kamu bisa memakainya untuk mecahin jendela mobil kalau kamu terkunci di dalam mobil. Panah kecil di samping indikator bahan bakar pada dashboard mobil nunjukin posisi tangki bahan bakar, sehingga kamu nggak perlu bingung-bingung lagi nyariin tangkinya. Saat kamu keramas, pakai sampo-nya di akar rambut aja ya, jangan ke seluruh lainnya. Toh nanti busanya juga ngalir ke seluruh bagian rambut. Selama ini kamu udah salah keramas ya? Mungkin karena kamu udah jadi duta sampo lain? Kancing kecil di ujung kerah kemeja dipakai untuk menahan dasi di posisinya. Awalnya, kancing ini dirancang untuk memasang dasi kecil yang sudah nggak populer. Jadi sekarang, fungsinya cuma sebagai aksesoris desain. Coba lihat bajak keren yang ditemukan seorang warga Reddit di tengah hutan ini. Katanya, tingginya sekitar 4 meter dan panjangnya 9 meter. Kemungkinan besar, bajak ini dipakai untuk membuat parit di rawa-rawa sekitar sana. Warga Reddit yang satu ini nemu wall-e imut yang terbuat dari onderdeal mobil dan besi tua di luar bengkelnya. Apa menurutmu robot malang ini kesana karena minta diperbaiki? Batu ini sembunyi di dalam batu lain ya? Seseorang nemu sepasang batu unik ini di pantai. Apa ini asal-muasal bayi batu ya? Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang ilmiah, proses pembentukan batu seperti ini disebut konkresi atau mineralisasi sejumlah zat di dalam batu berongga yang sifatnya berbeda. Nah, gimana dengan penemuan luar biasa ini? Musim hujan sebentar lagi datang dan sauna untuk satu orang ini pasti bakal berguna banget. Harganya pun cuma 1,5 juta rupiah, terjangkau banget. Warga Reddit ini melihat pemandangan tak terduga saat membuka sekaleng Pringles. Keripik ini jelas berbeda dari yang lain. Lihat betapa tebal dan bergelombangnya keripik ini. Kenapa nggak semulus yang lain ya? Lihat tempat pangkas rambut tikus yang menakjubkan di Malmö, Swedia ini. Bisnis ini kayaknya laku berat dan sangat populer di kalangan hewan pengerat setempat. Warga Reddit lainnya menemukan tengkorak singa gurun saat sedang berkeliaran di hutan untuk mengerjakan proyek penelitian. Dia meninggalkan tengkorak ini di sana karena tidak yakin apakah temuan ini boleh diambil. Tak lama, dia mengetahui tengkorak seperti ini sangat langka dan boleh diambil. Ya. Orang yang satu ini menemukan cangkir McDonald's tua saat sedang merenovasi dapur. Cangkir ini tersembunyi di dalam dinding dan dilihat dari bentuknya, cangkir ini lumayan tua, kemungkinan diproduksi pada tahun 1988. Bayangin kamu masuk ke toko pakaian, kamu berjalan di sekitar lorong dan melihat banyak barang, tapi makhluk ini Manekin ini menatapmu dengan kepala bunganya yang terbuka. Serem. Sekarang, giliran sejumlah contoh tentang alam yang menang melawan peradaban. Lihatlah gembok tua ini, sebuah tanaman telah menjejakkan akarnya ke dalam mekanisme berkaratnya. Atau lihat yang ini, alam telah mengambil alih botol kaca kecil ini untuk mengubahnya menjadi terarium. Keren ya? Seorang warga Reddit yang beruntung ini menemukan kentang utuh di dalam sekantong kentang goreng waffle. Jangan-jangan ini emang pakai DIY. Gak ada tulisan, perlu diolah sendiri di dalamnya. Nah, para pekerja pabrik pengolahan kentang ini mengonfirmasi bahwa itu mungkin terjadi saat ada pisau yang tak berfungsi dengan baik yang menciptakan kemacetan kentang. Kalau ini terjadi, pisaunya harus dikeluarkan. Alhasil, kentang utuh mungkin lolos dari pipa, melanjutkan perjalanannya, dan berakhir di dapurmu.
Apa kamu pernah menemukan telur cicak di dekat stop kontak? Warga Reddit ini pernah. Apa banyak cicak kecil bakal menetas di sana? Ini adalah salah satu penemuan paling menakjubkan yang pernah ada. Seorang warga Reddit menemukan bahwa seseorang menaruh mata di sebuah jeruk di jalanan. Wah, kalau aku melihatnya, hariku pasti bakal jauh lebih cerah. Kalau kamu penasaran di mana tempat tinggal Winnie the Pooh, ini dia jawabannya. Ternyata dia tinggal di balik pintu merah ini, di hutan lebat berdaun lebar. Apa kamu pernah melihat kalkulator tua seperti ini? Seseorang menemukannya di loteng nenek buyutnya. Bahkan ada panduan tentang cara memakainya. Mungkin orang-orang di masa depan bakal melihat ponsel pintar canggih kita dengan cara seperti ini. Orang-orang yang bekerja di bidang daur ulang pasti pernah menemukan banyak barang menarik. Misalnya buku harian yang berasal dari tahun 1941 ini. Bentuknya memang agak kuno ya, dan isinya menggambarkan kehidupan sehari-hari sang penulis. Kamu ingin jadi orang yang menemukan balok kristal kuarsa super besar? Objek seperti ini pernah ditemukan di Arkansas dan katanya nilainya hampir mencapai 60 miliar. Potongan kuarsa 2,5 meter ini ditemukan di tambang Ron Coleman di Jesseville, sekitar setengah jam ke utara dari Hot Springs. Para penambang di sana butuh 4 hari untuk mengekstrak mineral raksasa ini. Lihatlah bola kaca indah yang ditemukan di pantai Hawaii ini. Saat sedang berjalan menyusuri pantai, sepasang suami istri menemukan ekosistem laut kecil ini. Ada yang berpendapat bahwa ini merupakan pelampung pancing kaca asli. Jika benar, orang yang melihat bola ini pasti sangat beruntung sebab pelampung seperti itu sangat langka dan sudah tidak diproduksi lagi. Seorang pria menemukan cangkang laut berisi telur cumi-cumi dan lihat wajah imut bayi cumi-cumi ini. Jujur deh, barang ini agak mengerikan kan? Seseorang menemukan perangkat aneh ini di bawah lantai papan di sebuah rumah yang dibangun pada 1800-an. Meski bentuknya seram, ini cuma alat pembuka telur rebus. Ponsel malang ini ditemukan terjebak di aspal di tempat parkir toko hewan peliharaan. Aku yakin baterainya masih penuh dan mungkin bisa dipakai menelepon kalau kamu berhasil mengeluarkannya. Penemuan berikutnya super menakjubkan. Ini adalah uang kertas berusia 94 tahun yang ditemukan di dalam tanah. Orang-orang di internet mengeklaim ini bukan uang $1 biasa, melainkan sertifikat perak yang jauh lebih berharga. Ini adalah jenis alat pembayaran yang sah dalam bentuk mata uang kertas. Semoga orang yang menemukan harta karun memilih menyimpannya meski kondisinya agak lusuh. Ini mungkin mutiara kerang raksasa alami terbesar di dunia. Beratnya mencapai 34 kg. Lebar mutiara ini sendiri sekitar 30 cm dan panjangnya lebih dari 60 cm. Nelayan dari Filipina yang menemukannya telah menyimpannya selama 10 tahun tanpa mengetahui nilai sebenarnya. Baginya, itu cuma jimat keberuntungan. Bagaimana dengan yang satu ini? Kamu sedang menggali tanah di kebun dan tiba-tiba kamu menemukan dinosaurus. Itu adalah kisah nyata. Tapi dino yang tersangkut di batu bata tua ini adalah benda berukuran sekecil mainan. Oh, sebentar. Itu memang mainan. Dan bentuknya mirip banget dengan Rex dari Toy Story. Dan orang ini beruntung 2 kali lipat. Dia memecahkan sebuah batu dan menemukan bukan cuma 1, melainkan 2 jenis fosil berbeda. Pedang Viking berusia 1100 tahun yang sangat rawat baik ini ditemukan di sebuah gunung di Norwegia. Pedang itu mencuat keluar dari sebuah batu di ketinggian 1645 meter di atas permukaan laut. Para ilmuwan memperkirakan pedang itu tetap awet karena ketinggian dan kondisi dingin di sekitarnya. Kamu bisa menggunakannya untuk motongin bumbu dari ranting kerasnya seperti daun thyme, rosemary, dan kucai. Dengan begini, kamu bisa lebih hemat waktu daripada cuma metikin satu persatu dengan tangan langsung. Kamu juga bisa memakainya untuk metik bunga mawar. Tapi jangan lupa, ilangin dulu duri tajamnya ya. Pembuka kaleng soda bisa dibalik loh. Kamu bisa masukin sedotan ke situ tanpa perlu memeganginya saat kamu minum. Pembuka yang nggak lepas ini sebetulnya menggantikan tab cincin tarik yang dibuat pada awal tahun 1960-an. Tahun segitu, kamu udah lahir belum? Nah, tab seperti ini bisa sangat runcing dan gampang terselip, sehingga bisa membahayakan orang lain. Tapi di zaman now, tab ini bisa dikasih sedotan. Kamu juga bisa meniup gelembungnya dan bikin minumanmu tumpah-tumpah.
Saat beli baju baru, kamu pasti pernah nemu kantong plastik berisi kancing serep dan potongan kain kecil kan? Meski bisa dipakai untuk menambal lubang, kain ini juga bisa nunjukin efek pembersih pakaian pada bahan khusus. Selain itu, kamu bisa ngetes siklus pencuciannya sebelum benar-benar nyuci pakaian barumu. Tapi kalau kamu mau ngelap ingusmu pakai kain ini, aku nggak bisa ngelarang atau memintamu sih. Kamu bisa memakai obeng sebagai pencungkil saat kamu kesulitan mindahin barang. Sejumlah obeng punya gagang segi 6 yang bisa muat dimasukin ke kunci pas atau kunci Inggris. Alat ini juga bisa menambah torsi seperti linggis. Jadi, tanganmu nggak perlu ngeluarin banyak energi kan? Sebagian dari kita tentu nggak begitu kuat. Terbukti masih ada banyak orang yang kesulitan saat ngebuka tutup botol minuman. Nah, solusinya bisa pakai karet gelang multifungsi. Ikatkan karet gelang di sekeliling tutup botol agar genggamanmu lebih kuat. Eskalator punya sikat hitam untuk membantu fungsi garis kuning pada anak tangganya. Dengan begini, posisi berdiri kita nggak akan terlalu mepet ke area berbahaya. Terkadang kita bisa ceroboh hingga pakaian kita nyelip ke sela-sela anak tangga dan tepiannya. Jadi, sikat ini menjadi penghalang kecil untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan. Sikat ini juga bisa menangkap bulu serta menghalau benda kecil lain dari celahnya. Celana jeans umumnya punya fitur fungsional yang lumayan sentimental. Rivet logam pada saku bisa mengencangkan bagian yang mudah robek. Dan dengan rivet ini, jeansmu bisa lebih awet. Tapi nggak semua celana jeans dipasangi rivet sih. Banyak celana jeans masih punya saku kecil di atas saku utamanya. Saku ini dulunya dipakai untuk naruh jam saku, tapi jam kayak gini udah jarang dipakai. Dan banyak orang masih memakainya untuk naruh koin, cincin, atau flash disk. Fitur yang satu ini udah kelihatan jelas lah ya. Alur ban mobil dipakai untuk nambah gesekan antara ban dengan jalanan. Tapi alur ini juga bisa nunjukin kalau ban mobilmu perlu segera diganti. Dan saat permukaannya mulai halus, berarti kamu perlu beli ban baru. Tapi kalau kamu tetap ngeyel memakainya, kamu akan kesulitan stop saat mobilmu harus berhenti mendadak. Selain untuk naruh makanan sebelum sampai rumah, wadah makanan take away dari restoran Chinese juga dibuat agar bisa dimasukin ke kulkas. Wadah ini bisa dipakai sebagai piring instan agar kamu nggak perlu mikirin piring kotor setelah makan. Asik! Modelnya sendiri dipatenkan pada tahun 1894 untuk mengangkut tiram kupas yang juga dikenal sebagai ember tiram. Kemudian bentuknya ini diadaptasi lagi agar bisa dipakai sebagai wadah makanan anti bocor. Saat naik pesawat sambil menatap keluar jendela, kamu pernah ngeliat lubang kecil kayak gini nggak? Biasanya sih letaknya agak di bawah dan namanya adalah lubang nafas. Lubang ini dirancang untuk menyamakan tekanan udara di dalam kabin bertekanan dan atmosfer di luar, terutama saat pesawat berada di ketinggian. Lubang ini juga bisa ngeluarin udara lembab di sela-sela panel agar jendelanya nggak mengembun, yang nantinya malah menghalangi pandangan kita keluar jendela. Dan pastinya, kamu nggak bisa bikin gambar random di permukaan kacanya saat nggak ada embunnya. Alat ini pertama kali diproduksi pada tahun 1956 oleh perusahaan Jepang. Keren kan? Dan mereka mendapat inspirasinya dari coklat batang yang bisa dipatahin. Cuma bedanya, cutter ini jelas nggak bisa dimakan. Kebanyakan pita meteran punya lubang di bagian ujung. Dan namanya adalah nail grab. Kamu bisa memasukkan lubang ini paku atau sekrup agar proses mengukurmu lebih gampang. Nggak perlu lagi bantuan orang lain kan? Jepit rambut punya lekukan di salah satu sisinya agar rambutmu bisa terjepit kuat. Aneh juga ya. Pasang bagian yang lurus menghadap ke atas dan yang berlekuk mengarah ke bawah ya. Aksesoris ini dinamakan dengan bobby pin dalam bahasa Inggris karena pada tahun 1920-an gaya rambut bob sangat populer. Padahal pin ini sudah ditemukan sejak abad ke-19. Meski gaya rambutnya sudah ketinggalan zaman, pinnya masih digunakan loh. Oh iya. Beberapa penduduk desa hilang dari kerajaan Neverberg. Sang raja memanggilmu dan pasukanmu yang terdiri dari seorang biksu Dragonborn, seorang druid setengah elf, seorang rogue tiefling,
dan seorang penyihir dwarf. Kalian harus memasuki hutan gelap, dataran sihir hitam, demi menemukan orang-orang yang hilang dan membawa mereka pulang hidup-hidup. Tapi jalan di depan dipenuhi monster yang bersembunyi di balik bayangan. Kalau kamu berhasil, sang raja akan memberi kalian masing-masing 1000 koin emas. Tapi kalau gagal, mari berharap kalian berhasil. Sekarang, lempar dadumu untuk melihat nasib yang menantimu. Seru kan? Nah, kamu bisa masuk ke dunia khayalan dan melakukan quest yang tak terhitung jumlahnya seperti ini kalau kamu seorang pemain Dungeons and Dragons. Yang kamu butuh cuma sedikit imajinasi dan keinginan untuk bertualang. Pertama kali dirilis pada tahun 1974, Dungeons and Dragons telah digandrungi jutaan penggemar selama bertahun-tahun. Sebagai game tabletop role-playing fantasi pertama yang tersedia secara komersial mungkin penyebabnya. Namun, ada satu pemain yang bisa dianggap sebagai penggemar terbesar game ini karena telah memainkan game yang sama selama 40 tahun, memecahkan rekor game Dungeons and Dragons terpanjang yang pernah ada. Ini baru namanya komitmen. Robert Wardow memulai campaign Dungeons and Dragons-nya pada tahun 1982 saat dia masih remaja. Namun saat itu, game ini belum seterkenal sekarang. Banyak orang tua yang khawatir menganggapnya sebagai ancaman. Mereka pikir itu mencuci otak anak mereka, bisa dibilang menarik mereka ke sisi gelap. Itulah sebabnya untuk sesaat, banyak anak merasa harus menyembunyikan fakta bahwa mereka memainkannya. Lingkungan tempat Wardow dibesarkan pun sama. Dia mengatakan game ini sering dicap buruk. Jadi saat dia menonton Stranger Things, dia teringat masa lalunya. Dia bersyukur bahwa acara seperti itu dan film seperti The Lord of the Rings atau The Hobbit telah menciptakan penerimaan tema fantasi di antara budaya populer. Terpesona oleh dunia ajaib dan magis yang ditawarkan game ini, dia dan beberapa temannya mulai memainkan game ini. Yang mereka butuhkan cuma 1 dadu 20 sisi dan beberapa lembar kertas untuk membuat karakter yang ingin mereka wujudkan. Namun, Wardow bukanlah seorang pemain, melainkan Dungeon Master. Mari kita singkat DM. DM adalah orang yang mengatur tiap sesi game. Mereka berperan sebagai penulis dan pendongeng. Mereka membuat plot dan latar untuk tiap petualangan, mengembangkan semua tantangan yang akan dihadapi para pemain, dan memilih makhluk yang harus mereka lawan. Mereka punya kendali penuh atas segala hal dalam game, kecuali tindakan karakter si pemain. Mereka juga yang bertanggung jawab untuk menjelaskan semuanya kepada para pemain selama game berjalan. Wardow bukan cuma DM yang hebat, dia adalah salah satu yang epic. Dia memulai permainan cuma dengan 4 orang, tapi dia telah membimbing sekitar 60 pemain sejak saat itu. Orang-orang telah naik mobil dan pesawat dari seluruh Kanada untuk ambil bagian dalam permainannya yang tak kunjung berakhir. Tapi apa rahasianya dalam menjalankan game Dungeons and Dragons terbaik dan terlama di dunia? Ambil pulpen dan kertasmu untuk mencatat formulanya, wahai calon DM hebat. Pertama, berlatih tanpa henti. Wardow punya porsi latihannya sendiri. Selama 40 tahun dia memperkirakan telah menghabiskan 20.800 jam bermain game ini. Itu sudah dikurangi semua waktu yang dia habiskan untuk membuat 30.000 patung, medan, dan kota buat tantangan yang juga dilukis tangan. Kedua, lakukan semaksimal mungkin. Wardow hidup untuk melanjutkan permainannya. Dia bahkan membuat keputusan besar dalam hidup sesuai dengan permainannya, seperti membeli rumah dengan basement yang cukup besar untuk menjadi area bermainnya dan membuat 30.000 set permainannya. Dia mungkin perlu menelepon maklar rumahnya untuk segera mencari rumah yang lebih besar. Ketiga, buat duniamu tetap menarik. Wardow bekerja sebagai profesor sejarah di Universitas Ontario Barat, dan karirnya tentu berdampak pada dunia yang dia ciptakan untuk para pemainnya. Dia menggambarkannya sebagai versi alternatif dari sejarah bumi. Jadi, dia nggak segan mencari inspirasi dari filsafat, sosiologi, dan memasukkan sejarah dunia nyata untuk membuat cerita yang unik. Keempat, jangan biarkan aturan permainan membatasimu. Meski ada buku peraturan untuk para pemain dan Dungeon Master, dengan yang terbaru adalah edisi kelima, Wardow tidak terlalu mematuhinya.
Dia mengubah dan melanggar aturan untuk mengisi beberapa lubang yang dia temukan di dalamnya. Jadi, sekarang dia punya sistem aturannya sendiri yang oleh para pemainnya disebut sebagai sistem aturan buatan sendiri. Saat Dungeons and Dragons pertama kali keluar, salah satu baris dalam panduan Dungeon Master mengatakan, gunakan materi tertulis sebagai fondasi dan inspirasimu. Dan itulah yang telah dia lakukan sejak saat itu. Tidak terikat oleh aturan lama. Kini atau yang akan datang, dia bisa memunculkan ras, bangsa, budaya, dan mitologi yang baru total. Kebebasan ini membantu permainannya tetap mengalir karena tidak ada pemain yang perlu berhenti dan membaca sesuatu. Dan saat permainannya makin besar, dia terus mengembangkan dan mengubah sistem aturannya untuk membuatnya makin baik. Tapi bukan berarti dia nggak menggunakan apa yang ada dalam panduan Dungeons and Dragons. Dia masih memasukkan monster seperti Demogorgon dalam permainannya. Kelima, padu padankan genre. Untuk bisa membuat plot dengan kompleksitas yang tak tertandingi, Wardau memanfaatkan semua genre cerita berbeda. Dia memperkaya permainannya dengan balas dendam, romansa, dan segala jenis petualangan berbahaya. Keenam, buat taruhan tinggi untuk pemainmu. Lebih dari 500 karakter telah dibuat dan dimainkan dalam game Wardau selama 40 tahun. Jumlah yang besar ini mungkin karena aturan tidak bisa hidup lagi yang dia buat. Wardau mencoba menjaga taruhan para pemainnya tetap setinggi mungkin. Kalau para karakter pada akhirnya kehabisan hit point alias nyawa, mereka nggak bisa kembali. Satu-satunya cara bagi pemain untuk masuk kembali ke dalam permainan adalah jika mereka sudah punya karakter cadangan. Jika tidak, mereka keluar dari permainan untuk selamanya. Nanti kalau mau unboxing paket dengan cutter, coba amati cuttermu baik-baik deh. Kalau bilahnya punya garis diagonal, berarti kamu beruntung. Bilah ini juga bisa dipatahin. Setelah terus-terusan dipakai untuk motong kardus, bilah cutter lama-lama akan tumpul. Dan supaya kamu nggak buru-buru beli cutter baru, patahin aja garis diagonal di bagian ujung biar cuttermu tajam lagi. Jadi gini caranya, cek lubang kecil di bawah cutter yang biasanya juga disebut dengan blade snapper. Penemuan cerdas ini pertama kali dicetuskan oleh seorang insinyur yang terinspirasi dari potongan coklat batang. Eits, bentar dulu. Kardusnya jangan langsung dibuang dong. Di situ biasanya ada bungkus gel silika. Dan gel ini sebetulnya punya fungsi sebagai pengering karena mampu menyerap kelembapan di lingkungan sekitar. Jadi sebaiknya ambil aja gel silikanya untuk dipakai nanti. Mungkin buat ngeringin HP atau alat elektronik lain. Taruh aja barang yang mau kamu keringin di dalam wadah. Kemudian masukin gel silika untuk mengurangi kerusakan. Kamu nggak harus jadi mekanik loh untuk tahu kapan waktu yang paling pas untuk ganti ban mobil. Ada tanda-tandanya kok. Amati baik-baik ya. Kamu ngelihat tonjolan karet di permukaan ban kan? Saat tonjolannya makin rata dengan tapak ban, berarti kamu harus segera membawanya ke bengkel mobil. Kemungkinan besar, traksi ban mobilmu udah jauh berkurang dan ini bisa membahayakanmu saat menyetir. Bagian atas kaca depan mobil ditempeli dengan bintik-bintik hitam bertekstur. Fitur ini nggak cuma terpasang sebagai desain, dan namanya adalah Frit Glazing, yaitu sejenis cat keramik khusus pada kaca untuk melindungi perekatnya dari sinar ultraviolet. Frit juga menutupi dan membentuk permukaan perekat yang lebih kasar agar kacanya bisa nempel. Kamu ngelihat tuas kecil di bawah spion tengah mobilmu nggak? Bagian ini berfungsi untuk mengatur cahaya spion pada mode siang dan malam hari. Fitur ini menggunakan teknologi cermin prismatik untuk meredam silau lampu depan mobil di belakang mobilmu. Spion tengah yang dimiringin secara manual sudah ada sejak tahun 1930-an, tapi spion ini menjadi standar pada tahun 1970-an. Saat kamu lagi naik mobil, coba cek juga deh sandaran kepalanya. Kebanyakan orang belum tahu kalau bagian ini juga punya fungsi rahasia. Sandaran kepala bisa diatur sesuai tinggi penumpang supaya kepala dan leher mereka bisa nyender sempurna. Tapi selain bisa diatur, sandaran kepala juga bisa dilepas. Di dalamnya ada 2 batang logam yang sangat kuat. Jadi kalau kamu kejebak di dalam mobil dan harus buru-buru keluar, batang ini bisa dipakai untuk mecahin kaca mobil. Saat kamu lagi asik nyetir, tiba-tiba bensinnya habis ya. Mungkin kedengarannya kocak banget sih. Tapi gimana jadinya kalau kamu buru-buru tancap gas padahal nozzle bensinnya masih nyangkut di tangki mobil?
Tenang aja, nozzle bahan bakar udah dirancang agar insiden berbahaya kayak gini nggak terjadi. Nozzle ini punya fitur khusus yang bikin selangnya copot sendiri saat ditarik paksa. Di awal abad ke-20, sepatu Keds cuma dirancang untuk para pemain basket. Tapi kemudian, sepatu ini malah jadi salah satu produk fashion penting sama kayak jeans dan jaket kulit. Kalau kamu perhatiin, bagian samping sepatu Keds punya 2 lubang. Fitur ini nggak cuma dipakai untuk ngasih tambahan sirkulasi udara, tapi supaya pemakainya bisa ngiket sepatu mereka secara kreatif. Kira-kira buat apa ya bagian atas sumpit kok dibikin nempel kayak gini? Biar nggak kepisah sebelum dipakai buat makan? Mungkin ada benernya juga, tapi bisa jadi bukan itu alasannya. Kalau kamu perhatiin baik-baik, bagian atasnya berbentuk persegi. Bener kan? Sumpit kayak gini berasal dari desain tradisional Jepang agar ujungnya lebih gampang dipatahin. Ujung yang kepisah ini nantinya bisa dipakai sebagai tatakan supaya sumpitmu tetap bersih kalau kamu mau pakai lagi. Dengan begini kamu nggak perlu khawatir lagi sumpitmu bakal nyentuh meja atau benda lain. Sepeda cewek didesain khusus dengan mempertimbangkan fungsi fashion dan sejarah. Rangkanya yang lebih rendah dibikin agar gampang dinaiki cewek berbadan pendek dibandingkan dengan cowok yang tingginya rata-rata. Itu buat setang dan sadelnya ya, tapi keseluruhan rangkanya yang lebih rendah juga punya fungsi lain. Di zaman dulu, cewek selalu pakai rok dan gaun panjang sampai seharian, jadi mereka harus mastiin baju mereka nggak akan nyangkut di rangka sepeda. Lalu dibuatlah sepeda berangka rendah ini untuk para cewek agar kebutuhan mereka kala itu tetap terpenuhi. Pasta gigi dibikin warna-warni nggak sekedar untuk seru-seruan. Semua warnanya punya fungsi rahasia sejak tahun 1970-an. Kala itu para konsumen makin tertarik dengan kesehatan mulut, makanya mereka nyari produk pasta gigi yang nggak cuma untuk ngebersihin gigi. Kemudian ada perusahaan pelopor produk kebersihan mulut yang nambahin obat kumur ke pasta giginya. Nah, inilah fungsi dari garis biru. Mereka juga nambahin garis merah berupa bahan tambahan untuk ngerawat gusi. Ngomong-ngomong soal pasta gigi, cek dulu bagian tutupnya kalau kamu mau buka pasta gigi baru ya. Kamu pasti bakal kaget. Sebagian pasta gigi punya tutup berujung lancip supaya kamu bisa nusuk segel tutupnya tanpa ngerusak kuku. Cara ini juga lebih higienis karena tanganmu nggak ikut mindahin kuman dan bakteri ke... Hujan nggak selalu berupa tetesan air. Kadang ada juga objek lain yang turun dari langit. Ini dia beberapa contohnya. Penduduk Texarkana, Texas, Amerika Serikat pernah dikejutkan oleh hujan petir disertai ikan. Mereka nggak perlu jauh-jauh pergi ke laut untuk mancing karena ikannya udah jatuh langsung dari langit. Hujan hewan kayak gini ternyata bukan fenomena yang langka. Sengkaian atau aliran udara vertikal yang terjadi di banyak tempat juga bisa menerbangkan hewan kecil, misalnya kepiting, katak, atau ikan. Pusaran angin ini bisa mengangkat air dan terus membesar, lalu menghubungkan permukaan air dengan awan. Hewan kecil yang hidup di dekat permukaan air sering terjebak di dalam pusaran sampai terbawa angin. Sengkaian biasanya juga disertai dengan awan badai. Setelah sampai di darat, badai mulai melambat dan kehilangan sumber energi. Tiupannya perlahan akan reda, tekanan atmosfer mulai turun, dan awan petir ngeluarin air bersama hewan kecil yang terjebak di dalam badai. Hujan ini kadang cuma menjatuhkan beberapa katak beku karena kedinginan di angkasa, tapi bisa juga ada ratusan sampai ribuan hewan kecil yang berjatuhan selama hujan. Hujan yang jauh lebih unik pernah terjadi di Oakville, Washington, Amerika Serikat. Tapi penyebabnya belum diketahui secara pasti. Awan hujannya memang kelihatan normal, tapi tetesan airnya nggak seperti biasanya. Gumpalan mirip jeli bening berjatuhan di kota Oakville hingga seluas 52 km persegi, ukurannya cuma sebesar butiran beras. Tim saintis yang meneliti fenomena ini mengatakan gumpalan lengket tersebut mengandung sel darah putih manusia. Ada juga yang meyakininya sebagai uap ubur-ubur yang menghasilkan hujan atau sampah dari pesawat komersial. Nah, kalau hujan yang satu ini sih aku pengen ngerasain langsung. Apalagi kalau bukan hujan duit. Peristiwa ini pernah terjadi di kota kecil di Jerman. Menurut cerita, ada cewek yang tiba-tiba ngelihat hujan duit saat dia lagi nyetir. Dia langsung berhenti, keluar dari mobil dan ngumpulin sejumlah uang. Tapi sebagai warga yang bertanggung jawab, dia harus nyerahin uang itu ke polisi.
Anehnya saat polisi datang ke TKP dengan si cewek, uang itu udah nggak ada. Padahal menurut keterangannya, dia belum ngumpulin semua uangnya. Belum ada yang bisa ngejelasin soal fenomena ini, tapi yang jelas penyebabnya bukan sengkayan. Jenis hujan lokal yang kurang estetik pernah melanda Olympia Springs, Kentucky, Amerika Serikat pada tahun 1876. Saat itu Bu Crouch lagi bikin sabun di luar rumah, tapi tiba-tiba potongan daging mentah berjatuhan dari langit. Ukurannya lumayan besar, bahkan diameternya mencapai 7,5 cm. Koran lokal melaporkan ada 2 orang yang sempat nyicipin daging ini dan mereka segera tahu kalau itu daging domba atau rusa. Beberapa bulan kemudian, para saintis mulai nyari tahu penyebab peristiwa aneh ini dan mereka berdebat cukup sengit sampai salah seorang peneliti memiliki kesimpulan yang paling masuk akal. Hujan daging ini pasti disebabkan oleh burung bangkai yang saat itu terbang di Olympia Springs. Kawanan burung ini kadang muntahin makanannya saat terbang sebagai mekanisme pertahanan atau bikin tubuhnya lebih ringan. Pasti itulah yang terjadi di atas rumah Bu Crouch. Hujan aneh telah mengguyur sejumlah desa di India pada pertengahan Mei 2022. Bola logam besar berwarna hitam dan perak berjatuhan dari langit, beratnya hampir mencapai 7 kg. Warga setempat kaget saat ngelihat bola jatuh ke jalanan, pecahannya tersebar ke seluruh ladang di dekatnya. Bola serupa juga jatuh di 2 desa tetangga. Untungnya nggak ada yang terluka selama hujan ini, tapi masalah ini belum terpecahkan. Kita hidup di bumi dan biasanya cuma ada hujan air. Pemerintah setempat nggak yakin dengan penyebab pastinya, tapi para astronom berteori kalau bola itu mungkin puing dari roket antariksa. Roket yang sesuai dengan penjelasan ini diluncurkan pada September 2021 untuk meluncurkan satelit komunikasi ke orbit. Saat memasuki atmosfer lagi, roket ini mungkin rusak, pecahannya terlepas, kemudian jatuh ke jalanan di India. Kadang ada juga hujan burung. Hujan burung pernah terjadi di Arkansas, Amerika Serikat pada tahun 2010. Kondisi cuaca mungkin telah menyebabkan hujan ini, tapi ada juga alasan yang lebih simpel, suara nyaring dan kebingungan, atau mungkin tabrakan dengan pesawat. Kalau di Arkansas, penyebabnya adalah suara dan cahaya dari kembang api malam tahun baru. Perayaan ini bikin ribuan burung kaget dan beterbangan karena panik dan kebingungan, mereka nabrak bangunan, mobil, dan pepohonan. Banyak burung akhirnya jatuh dan bikin sejumlah orang percaya kalau hujan burung memang ada. Fenomena yang bikin aku kaget banget adalah hujan laba-laba dari langit. Hujan ini emang beneran ada loh. Di Australia, hujan laba-laba cukup sering terjadi. Bahkan ada nama khususnya, yaitu ballooning. Jadi begini prosesnya, laba-laba yang bisa melakukan ballooning mulai manjat pohon dan semak tinggi untuk sampai di puncak. Setelah mencapai puncak, mereka membuat jaring agar tubuhnya terbawa angin. Dengan mencengkramkan kaki kecilnya ke untayan jaring, laba-laba ini akan terangkat ke angkasa dan akhirnya hinggap di berbagai tempat. Ballooning biasanya nggak begitu diperhatiin oleh manusia karena laba-laba nggak bermigrasi dalam kelompok besar. Kamu mungkin bakal kaget saat ada laba-laba yang tiba-tiba hinggap di wajahmu, tapi kita jarang ngeliat lebih dari 2 laba-laba melakukan ballooning sekaligus. Saat cuaca buruk disertai hujan deras atau angin, ribuan sampai jutaan laba-laba bisa pindah ke tempat yang lebih nyaman secara bersamaan. Saat itulah hujan laba-laba akan terjadi. Orang-orang yang ngelihat hujan ini pada tahun 2012 dan 2015 bilang bentuknya mirip salju. Laba-laba perlahan akan turun dengan parasut jaringnya, lalu hinggap di jalanan sampai warnanya berubah menjadi putih. Kamu masih ingat sengkayan tadi kan? Selain bisa menerbangkan katak dan ikan ke angkasa, sengkayan akan terlihat memukau saat jatuh ke darat. Kadang bola golf juga bisa diterbangkan oleh sengkayan loh. Ini bukan hujan es ukuran bola golf, tapi bola golf beneran. Kota Punta Gorda di Florida, Amerika Serikat pernah mengalami hujan bola golf pada tahun 1969.
Surat kabar di sana melaporkan belasan bola golf jatuh ke gedung dan jalanan selama beberapa waktu. Karena Punta Gorda merupakan kota pesisir dengan banyak lapangan golf, peristiwa ini bisa dijelasin secara logis. Sengkaian pasti terbentuk di dekat tepi laut, lalu sampai di lapangan golf, menerbangkan belasan bola golf, dan akhirnya mendaratkan bola itu di kota Punta Gorda. Air hujan bisa sangat menyegarkan asalkan bukan hujan lumpur ya. Pada 12 April 1902, kota Eastern Philadelphia di Amerika Serikat mengalami hujan unik. Orang-orang yang ada di luar ruangan sampai harus mandi dan nyuci pakaian mereka. Hujan ini kelihatan kotor, semua penduduk, bangunan, dan jalanan dipenuhi tanah kotor setelah hujannya berhenti. Ada beberapa cerita aneh dari Hollywood dan cuma ada beberapa cerita yang menyeramkan. Saat itu tahun 1942 di Hollywood kuno. Gak semua orang bisa mengingat Lucille Ball, seorang aktris, penyanyi, produser, dan komedian Amerika. Dia serba bisa. Dia juga seorang aktris pemenang banyak penghargaan yang telah memenangkan banyak Emmy. Rumor mengatakan bahwa suatu hari dia sedang berkendara pulang dari studio MGM melewati ngarai Coldwater saat dia tiba-tiba mendengar musik. Radio mobilnya mati. Jadi, dari mana suara itu berasal? Saat melihat sekeliling untuk mencoba mencari tahu sumber suara itu, dia menyadari itu berasal dari mulutnya. Keesokan harinya, dia menceritakan hal itu kepada aktor klasik lain, Buster Keaton. Dia menjawab bahwa tambalan gigi timah yang baru dia pasang mungkin adalah penyebabnya. Tambalan itu bisa menangkap sinyal dari stasiun radio terdekat. Sang aktris menunggu beberapa hari lagi, tapi tak ada yang terjadi dan dia melanjutkan hidupnya seperti biasa. Seminggu kemudian dalam perjalanan pulang dari syuting, dia mulai mendengar sesuatu lagi, tapi kali ini bukan musik. Dia mendengar suara klik yang mirip kode Morse. Karena khawatir, Lucille melaporkannya ke pihak berwenang. Akhirnya, mereka mengetahui bahwa suara itu berasal dari stasiun radio bawah tanah Jepang yang beroperasi di gudang peralatan. Beberapa dekade telah berlalu dan ada banyak pembicaraan seputar cerita ini. Beberapa orang mengira Lucille menjalani kehidupan ganda. Tapi pada tahun 1974, Lucille sendiri yang membuka rahasia. Dalam wawancara di Dick Cavett Show, Lucille memberitahu semua orang bahwa semua itu benar kecuali menjalani kehidupan ganda. Banyak orang percaya dan tak meragukan aktris legendaris itu. Pada tahun 2003, beberapa orang memutuskan untuk menguji apakah tambalan gigi bisa menangkap sinyal radio. Mereka mengambil peralatan radio antik dan tengkorak palsu yang punya tambalan gigi. Pada akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa mungkin saja air liur dan logam di mulut Lucille menyebabkan reaksi galvanis yang menyerupai kode Morse. Sayangnya, belum ada teori yang terbukti, tapi tak ada yang tahu kenapa aktris itu membenarkan cerita seaneh itu. Semua orang mungkin pernah mendengar tentang seorang reporter Hollywood ini, tapi tak ada yang tahu cerita menyeramkan di baliknya. Pada tahun 1936, William Wilkerson, atau dikenal sebagai Billy, mendirikan kantor impiannya di Sunset Boulevard. Setelah beberapa dekade dan Bill meninggal, kantornya dipindahkan ke tempat yang lebih besar dan menjalani beberapa renovasi pada tahun 1992. Pada tahun yang sama, LA Weekly mengklaim bahwa di beberapa ruang kantor, pekerja konstruksi Jerry Brake mulai memperhatikan aktivitas menakutkan. Dia mulai dengan menghancurkan bekas kantor Bill di lantai atas, tempat dia sering bekerja sendiri. Dari sudut matanya, Brake terkadang melihat ada sesuatu yang bergerak, seolah seseorang melewati pintu. Dia mengira ini cuma tipuan cahaya yang membuatnya seolah-olah melihat ada sesuatu atau seseorang yang bergerak. Jadi, dia mengabaikan ini dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, pada suatu malam, dia ketakutan. Dia sedang bertugas sendirian di kantornya dan merasakan sesuatu menepuk punggungnya. Dia tersentak dan melihat sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Sambil terkejut, dia melihat keluar kantornya di lorong, tapi tetap tak melihat apa-apa. Dia memutuskan untuk berjalan dan melihat suatu sosok berdiri di sudut salah satu ruangan. Dia melihat lebih dekat dan melihat cermin, tapi dia cuma melihat bayangannya sendiri. Dia kembali bekerja beberapa hari kemudian. Pada pukul 5.30, Brake mendengar suara berisik dan mengikutinya dari aula depan menuju tangga. Dia sendiri lagi,
Kali ini dia mendengar langkah kaki seolah-olah seseorang berjalan di depannya. Dia melihat suatu bayangan, tapi pencahayaannya tidak cukup bagus untuk membuatnya melihat dengan jelas. Dia memutuskan untuk mengitari gedung itu untuk mencari penyusup. Mungkin ada anak remaja yang mencari masalah, pikirnya. Tapi nihil. Renovasinya berlanjut dan kantor itu mulai terlihat bagus. Mereka melepas tangga dan memberi ruang untuk lift ke lantai 2. Brick menyelesaikan pekerjaannya dan arsitek Ted Powell kini tinggal hingga larut malam untuk melakukan sentuhan terakhir. Dia sedang bekerja dengan seorang wanita dari LA Weekly saat mereka mendengar ketukan tepat di bawah mereka. Kedengarannya seperti seseorang memukul langit-langit menggunakan sapu, tapi tak ada siapa-siapa di bawah. Mereka turun lift dan pergi ke lantai 1 untuk melihat apa ada orang di sana, tapi kosong. Mungkin itu imajinasi mereka. Setelah itu, mereka mendengar langkah kaki dari ruangan Bill. Karena begitu takut, mereka segera meninggalkan kantor itu. Kisah aneh lainnya dimulai di Ciro's di Sunset Strip, yang sekarang disebut The Comedy Store. Itu dikenal sebagai salah satu klub komedi paling terkenal di Amerika Serikat, tapi pada malam hari, tempat itu menjadi agak menakutkan. Suatu malam, seorang komedian yang juga bekerja sebagai satpam, Blake Clark, sedang sibuk dengan urusannya dan tiba-tiba mendengar seseorang menggedor piano. Suara itu berasal dari Belly Room, venue yang lebih kecil di lantai 2. Dia pikir itu cuma prank karena beberapa pelayan sering melaporkan kasus seperti itu. Misalnya, salah satu dari mereka menyalakan lilin di dalam ruangan, menata meja dan meninggalkannya. Saat dia kembali, lilinnya padam dan pintunya terkunci. Tapi saat dia kembali dengan kuncinya, pintunya tak terkunci lagi. Saat Clark mendengar suara piano, dia berlari ke atas, khawatir ada orang yang terkunci di dalam. Tapi saat dia sampai di sana, suara itu berhenti dan tak ada orang di dalam. Setiap kali dia mengunci pintu, dia mendengar seseorang memainkan piano, tapi tidak pernah ada orang di ruangan itu. Namun, suatu malam, dia mengalami kengerian terbesar dalam hidupnya. Blake sedang patroli terakhir di ruang pameran utama yang dulunya adalah ruang utama Ciro's. Saat dia hendak menguncinya, dia melihat sebuah kursi perlahan bergerak dari satu sisi panggung ke sisi lainnya. Dia membeku saat melihat kursi hantu itu bergerak sendiri. Hari ini, klub itu masih ada dan mengumpulkan banyak tawa. Meski tidak terjadi di Hollywood, kisah ini memengaruhi dunia sinematografi seperti yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1896, film pendek berdurasi 50 detik diputar untuk umum di Paris. Menurut legenda, orang-orang tidak tahu apa itu gambar bergerak alias film. Jadi, para penonton mulai berjatuhan dari tempat duduk mereka saat gambar kereta api muncul di layar. Kereta itu mendekati kamera dan beberapa orang bahkan berlari keluar teater. Meski film itu hitam putih dan bisu, orang-orang benar-benar mengira kereta itu akan menabrak mereka. Kereta setengah kosong atau setengah penuh kalau kamu orang optimis. Bikin sebel, aku tahu. Tapi aku tahu itu bukan karena produsen ingin mengeruk lebih banyak uang darimu. Udara tambahan melindungi keripikmu dari kerusakan. Jika kantong diisi sampai penuh, setelah diangkut kamu akan mendapat debu keripik, bukan keripiknya. Es krim rasa raspberry biasanya berwarna biru, bukan pink atau merah. Yang keduanya adalah pilihan warna yang lebih jelas. Nah, bayangkan kamu bikin banyak es krim. Kamu pilih warna hijau buat rasa apel, nanas, atau lemon kuning. Ada stroberi, jadi harusnya merah. Cherry, merah lagi. Semangka, merah. Sekarang raspberry, ya merah. Tapi 4 warna merah jelas kebanyakan dan orang nggak bisa membedakan dengan mudah. Jadi awalnya, baik rasa stroberi maupun cherry berwarna merah, tapi coraknya lain. Rasa semangka warna pink. Dulu, orang bikin rasa raspberry dengan pewarna merah tua. Lalu ilmuwan membuktikan pewarna itu berbahaya, jadi dilarang. Biru adalah opsi warna bebas lain. Tapi nggak ada buah atau beri biru kecuali blueberry, dan ini bukan rasa populer. Jadi, produsen mulai mewarnai raspberry dengan biru. Kadang mereka menyebutnya biru raspberry, tapi itu cuma produk lab yang nggak ada secara alami. Jika kamu beli jam dan melihat gambarnya, kemungkinan besar menunjukkan jam 10.10 dari pabriknya. Alasannya cuma karena tampak keren. Kamu bisa melihat kedua jarum dan keduanya nggak tumpang tindih. Bentuknya juga simetris dan bagus, serta membingkai angka 12, dan akhirnya membentuk wajah tersenyum yang memberi nuansa positif. Kasur biasanya punya motif jahitan di atasnya,
Produsen kasur membuat jumlah terbatas dari berbagai kasur, dan satu-satunya cara agar tampak lain adalah dengan motif jahitan keren. Dua kasur dari dua perusahaan yang berbeda mungkin kualitasnya persis sama, tapi harganya lain. Kebanyakan orang nggak paham hal ini dan menganggap motif yang berbeda berarti kualitasnya juga lain. Jadi, saat berbelanja, cuekin aja motifnya. Keju berlubang-lubang. Kebanyakan jenis keju berlubang-lubang kecil, tapi bisa juga besar. Keju dibuat dengan menambahkan bakteri ke dalam susu, dan lubang adalah hasil dari itu. Bakteri mengonsumsi asam laktat dan melepas gelembung udara kecil-kecil. Gelembung terperangkap dalam keju, lalu meletup, membentuk lubang-lubang kecil itu. Ukuran lubangnya tergantung pada suhu produksi dan keasamannya. Keju Swiss berlubang-lubang ekstra besar. Keju ini dibuat di suhu sekitar 48,9 derajat Celcius dan diinkubasi di suhu 21,1 derajat Celcius selama 5-7 hari. Jadi, kejunya sangat lembut dan gelembungnya jadi sangat besar. Semua koin bergerigi, tapi apa kamu pernah penasaran kenapa? Awalnya, semua koin dikaitkan dengan standar perak. Jumlah perak yang digunakan dalam koin sesuai dengan nilai koin itu. Jadi, koin $1 mengandung perak asli yang jauh lebih banyak dibanding, katakan, koin $1/4. Tepinya dibuat bergerigi karena alasan keamanan. Dulu, gerigi adalah unsur koin yang sulit ditiru. Gerigi juga mencegah jenis penipuan lain. Orang akan mengikis sedikit logam dari pinggiran koin. Jumlahnya sedikit sekali hingga takkan ada yang menyadari bedanya. Tapi, jika kamu mengikis banyak koin, akan diperoleh cukup banyak logam berharga untuk dijual. Tepian bergerigi membuat hal ini mustahil. Jika seseorang mencoba mengikisnya, pinggiran koin akan jadi halus, dan orang jelas tahu bahwa koin itu telah dirusak. Koin nikel dan penny nggak bergerigi karena dibuat dari logam yang tidak mahal, jadi nggak perlu melindunginya. Sekarang nggak ada orang yang membuat koin dari perak, tapi gerigi itu tetap ada. Ketika pemerintah mulai mengeluarkan koin baru, mereka nggak melihat pentingnya mengubah peralatan pembuatan koin. Mereka mempertahankan tepian bergerigi itu. Jika pernah main biliar, kamu pasti kenal banget meja hijau itu. Biliar berasal dari sekitar abad ke-14, 4 abad sebelum bola basket. Saat itu tentu orang nggak punya meja biliar, tapi mereka main biliar di luar, di atas rumput hijau. Kemudian, orang memindahkan permainan itu ke dalam ruangan agar mereka tetap bisa memainkannya meskipun sedang turun hujan. Dan mereka menjaga warna hijau kenangan itu biar ada nuansa halaman berumput. Pekerja medis biasanya memakai seragam bercorak biru atau hijau. Ada alasan di balik itu. Sebelum abad ke-12, mereka memakai pakaian biasa meskipun sedang melakukan operasi. Dengan perkembangan kedokteran, orang mulai lebih memerhatikan masalah suci hama. Maka, mereka mulai memakai seragam dan awalnya warna seragam mereka putih yang menandakan kebersihan. Masalahnya, sebagian noda sangat sulit dicuci dari seragam putih itu. Warna putih itu berubah jadi kehijauan. Jadi, menjadikan hijau atau biru sebagai warna seragam mereka adalah masuk akal. Selain itu, para dokter bedah seringnya fokus pada warna merah selama bekerja. Biru dan hijau berada pas pada sisi spektrum warna yang berlawanan. Jadi, jika semua yang lain berwarna biru kehijauan, warna merah menjadi lebih jelas. Cuci tanganmu dengan sabun putih polos dan kamu akan melihat busa putih. Cuci tanganmu dengan sabun biru, merah, kuning, hijau, warna apapun dan busanya akan tetap putih. Alasannya adalah sinar yang disebarkan. Berkas sinar apapun yang jatuh pada benda akan diserap atau dipantulkan. Benda-benda yang menyerap semua warna akan tampak hitam. Yang memantulkan semua warna adalah putih. Sebatang sabun merah berwarna merah sebab cuma warna merah yang dipantulkan, dan warna-warna lain diserap. Tapi begitu kamu membuat busa, busa terdiri atas banyak gelembung kecil. Tiap gelembung menyebarkan sinar ke berbagai arah sehingga tampak putih. Kamu bisa melihat sesuatu ketika menggosok mata? Warna dan bentuk ini disebut fosfena. Kamu melihatnya karena ketika menggosok, kamu meningkatkan tekanan dalam bola mata dan mengaktifkan sel-sel saraf retina yang memproses informasi visual. Begitu diaktifkan, otakmu menafsirkannya seolah kamu melihat sinar, dan otak mencoba benar-benar melihatnya. Pernah penasaran kenapa kamu mengalami lingkaran hitam di sekeliling mata ketika lelah? Kulit di bawah mata sangat tipis, sehingga pembuluh darah sangat dekat dengan permukaan, dan kamu bisa melihat perbedaan apapun dengan mudah.
Ketika kurang tidur, kulitmu menjadi lebih pucat dan pembuluh darah jadi makin jelas, sehingga kamu bisa melihat lingkaran hitam itu muncul dari kulit. Dengan usia, secara alami kulitmu juga menjadi lebih tipis, dan karena itu orang tua cenderung mengalami lingkaran hitam. Tapi, jika kamu masih muda, coba tidur lebih banyak, dan lingkaran itu akan hilang. Kamu menyebutnya Jerman, orang Spanyol Alemania, dan orang Jerman sendiri menyebut negaranya Deutschland. Kedengarannya kayak 3 negara berbeda, tapi sebetulnya cuma 1. Jika nama seseorang Olivia, kurang lebih di mana-mana namanya akan tetap Olivia. Jadi, kenapa negara memiliki nama-nama lain dalam berbagai bahasa? Negara sudah lama ada ketika orang dari berbagai negara belum bisa berkomunikasi dan berbicara berbagai bahasa. Mereka menyebut beberapa wilayah sebagaimana mereka menyebutnya tanpa bersepakat dengan negara-negara lain. Dan nama itu melekat. Suatu suku Jerman bernama Alemani pernah tinggal di area yang sekarang negara Swiss. Jadi kuduga itulah sebabnya orang Spanyol menyebut negeri itu Alemania. Lalu, bangsa Jerman menyatu dan menyebut diri mereka Deutschland. Dalam bahasa Inggris, kata ganti I selalu ditulis dengan huruf besar. Ahli bahasa pun nggak tahu kenapa begitu. Setidaknya belum. I berasal dari bahasa Jerman ich, menjadi ich, dan kemudian menjadi I. Sebagian orang berteori bahwa huruf I kecil yang berdiri sendiri tampak nggak signifikan dalam kalimat. Maka huruf itu mulai memakai huruf besar agar lebih jelas. Jika pernah melihat video di balik layar, mungkin kamu telah melihat orang menekan clapperboard sebelum tiap adegan. Tepukan ini sangat membantu di tahap penyuntingan. Film dan audio direkam secara terpisah, kemudian disinkronisasi. Clapperboard menepuk singkat di awal pengambilan gambar adegan dan mencari di mana suatu adegan mulai menambahkan audio menjadi lebih mudah. Alasan lain adalah memberi detail pada bagian yang difilmkan. Clapperboard memberi informasi tentang adegan dan jumlah pengambilan gambar, tanggal pembuatan film, sudut kamera, dan hal-hal penting lain pada clapperboard yang mempermudah melihat ratusan bagian video kemudian.